Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Yopi dalam mata pelajaran prakarya. Salam sehat, semangat belajar luar biasa. Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, sebelum kita memulai sesi pelajaran pada kesempatan ini, kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan apa itu prakarya. Prakarya ketika kalian masih SD, mirip seperti mata pelajaran keterampilan. Dalam mata pelajaran prakarya di SMP, ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah aspek kerajinan. Yang kedua adalah aspek rekayasa. Yang ketiga adalah aspek budidaya. Yang keempat adalah aspek pengolahan. Baik, untuk sesi kali ini kita akan mempelajari tentang aspek kerajinan. Kalian simak video pembelajaran dari Bapak berikut ini ya. Kesempatan ini Bapak Yopi memulai dengan aspek kerajinan dalam mata pelajaran prakarya. Adapun materi yang akan kita bahas adalah kerajinan serat. Kita tahu negara kita Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan serat. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar pada tampilan layar kalian. Mulai dari sebelah kiri bawah ya. Kalian perhatikan di situ ada kerajinan yang dibuat dari bahan dasar pelepah pisang. Di situ ada tempat tisu, ada tempat air mineral gelas, ada juga kerajinan bunga dan lainnya. Kemudian, gambar yang di tengah atas adalah sebuah kerajinan tas yang bahan dasarnya terbuat dari enceng gondok. Kalian tahu kan enceng gondok? Tanaman ini biasanya ada di sungai atau di rawa. Kemudian gambar yang di sebelah kanan bawah adalah kerajinan rajut yang bahan dasarnya berasal dari benang wol. Ketiga bahan dasar tadi, baik pelepah pisang, enceng gondok, dan benang wol, semuanya merupakan kerajinan dari serat. Selanjutnya, bahan serat alam dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bukti sejarah mencatat, di Cina pada tahun 2640 sebelum Masehi telah mengolah serat alam yang menghasilkan serat sutra yang berasal dari ulat sutra. Selain serat sutra, pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India yang juga merupakan serat dari alam. Pada tahun 10.000 sebelum Masehi, serat flak yang pertama digunakan di Swiss. Dan pada tahun 1000 sebelum Masehi, serat wol mulai digunakan orang-orang di Mesopotamia. Mesopotamia merupakan nama kuno untuk wilayah yang sekarang dikenal dengan nama negara Irak. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus paham apa itu bahan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kalian bisa memperhatikan pada 2 contoh gambar yang ada di layar kalian. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan yang secara kimia. Jadi, sifat serat itu berbeda ya, tergantung dari bahannya. Misalnya, sifat serat yang berasal dari wol akan berbeda dengan sifat serat yang berasal dari enceng gondok. Adapun jenis dan karakteristik bahan serat yang berasal dari alam akan mudah sekali hancur, lapuk, dan terurai di dalam tanah. Jika kita bandingkan dengan bahan serat dari plastik, kaca, atau kaleng,
ketika bahan itu kita buang atau kita pendam di dalam tanah, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk bisa lapuk, hancur, dan terurai. Selanjutnya, bahan serat alam sendiri digolongkan menjadi 3. Yang pertama, serat yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, serat yang berasal dari hewan. Dan yang ketiga, serat dari mineral atau bahan tambang ataupun bahan galian. Namun, yang akan kita pelajari di kelas 7 ini adalah serat yang berasal dari tumbuhan dan serat yang berasal dari hewan, yang tulisannya Bapak garis bawahi. Kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, serat yang berasal dari biji. Di sini ada 2 contoh, yaitu serat dari biji kapas yang bentuknya seperti bunga. Kalian perhatikan gambar sebelah kiri. Yang kedua, serat biji kapuk. Kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan. Yang bentuknya lebih mirip seperti buah. Keduanya dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil dan bahan kosmetik. Berikutnya ada serat dari batang. Beberapa jenis batang yang berasal dari tumbuhan dapat menghasilkan serat loh. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, batang mahkota dewa, beringin, yonkori, flak, jute, rosella, henep, rami, urena, kenaf, dan sun. Kalian perhatikan contoh-contoh gambarnya yang ada di sisi sebelah kanan. Selanjutnya, serat yang berasal dari tanaman berupa serat yang berasal dari daun. Tidak banyak daun memang yang dapat diolah menjadi serat. Namun ada beberapa contohnya serat yang berasal dari daun. Kalian perhatikan gambar-gambar yang ada pada layar kalian. Contohnya ada daun mendong atau pohon tikus, ada daun nanas, ada daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan juga daun henequin. Yang terakhir, serat dari tanaman adalah serat yang berasal dari buah. Di sini contohnya adalah buah kelapa. Di dalam buah kelapa itu ada sabut yang melapisi buahnya. Sabut tersebutlah yang banyak digunakan sebagai bahan serat. Dan biasanya sabut yang digunakan hanyalah sabut yang memiliki potongan panjang. Sedangkan untuk yang potongan kecil jarang digunakan untuk kerajinan karena sulit untuk diolah. Nah, selanjutnya kita beralih ke serat yang berasal dari hewan. Adapun sifat serat yang berasal dari hewan ini mempunyai sifat menghangatkan. Mari ikuti pembahasan Bapak berikut ini. Yang pertama adalah serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Jadi, wol itu bermacam-macam, tergantung dari sumber hewannya. Contohnya, ada wol yang berasal dari domba, ada wol dari alpaka, ada juga yang dari unta, ada yang berasal dari hewan kasmer, dari mohair, ada juga wol dari kelinci, dan juga ada wol yang berasal dari vicuna. Serat dari hewan berikutnya adalah serat dari filamen. Filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Dari kepompong tadi inilah yang nantinya serat itu diambil lalu dipintal menjadi sebuah benang dan diolah menjadi kain sutra.
Setelah kita tadi mempelajari bahan-bahan serat alam baik yang dari tumbuhan dan juga dari hewan, berikutnya kita juga perlu mengetahui karakteristik bahan serat alam itu sendiri. Yang pertama ada serat alam yang berasal dari tumbuhan, contohnya kapas tadi. Karakteristiknya bahannya terasa dingin dan sedikit kaku, kemudian mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan karakteristik serat alam yang berasal dari sutra, karakteristiknya berkilau dan bagus. Bahannya lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, tahan matahari, memiliki daya serap yang tinggi, tidak mudah berjamur, tetapi mudah terbakar. Kemudian, karakteristik bahan serat yang berasal dari wol. Karakteristiknya agak kuat, tidak berkilau, bentuknya keriting, memiliki kekenyalan dan elastisitas yang tinggi. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatian dan atensinya. Demikian yang bisa Bapak jelaskan tentang materi kerajinan serat alam. Baik anak-anakku, setelah tadi kalian menyimak materi video pembelajaran atau video materi yang sudah Bapak jelaskan, Bapak harap kalian juga membaca buku paket yang sudah dipinjamkan oleh perpustakaan kepada kalian. Tolong dijaga buku ini baik-baik ya, jangan sampai rusak. Setelah itu kalian kerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Salam sehat, semangat belajar luar biasa. Sampai berjumpa lagi dengan Bapak Yopi pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.